Salam saudaraku terkasih dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya di saluran atau channel ini. Yang kali ini saya ingin berbagi sedikit cerita bagaimana saya mengalami ataupun bagaimana saya terpapar COVID-19 yang pada awalnya saya kurang yakin bahwa itu adalah virus atau COVID-19 yang sedang saya alami pada waktu itu. Pada awalnya saya merasakan badan saya meriang, panas, dingin, terus lalu kepala saya sakit, saya pusing, lalu ya sudah 1 minggu. Setelah 1 minggu kepala saya sakit itu, saya ke dokter, terus saya ditawarkan untuk di swab, tapi saya tidak mau ya, karena alasan tertentu. Karena saya pikir setelah diperiksa, dibawa ke dokter, saya bisa agak mendingan begitu. Tapi masih seminggu lagi setelah ke dokter, saya masih merasakan sakit kepala itu. Lalu kemudian mulailah saya merasakan sesak nafas saya menjadi sesak. Terus kalau bernafas itu rasanya dada terasa sakit. Jadi setiap kali saya duduk, kalau habis rebahan itu, kalau saya duduk langsung nafas saya itu tidak karuan rasanya, jadi sangat sesak sekali, dan saya rasakan itu sangat sakit sekali dada saya. Lalu setelah itulah saya ambil keputusan untuk ke dokter lagi untuk diswab. Setelah diswab, terus ternyata saya positif. Ternyata saya benar-benar positif terkena virus. Nah, maka saya dirujuk ke sebuah rumah sakit untuk dimana saya harus menjalani isolasi, menjalani karantina, dan dirawat oleh dokter. Di situ saya sekitar seminggu mengalami menjalani perawatan. Setelah seminggu itu saya sudah mulai membaik kembali, dan saya ya boleh dikatakan sudah dibilang sudah negatif. Lalu saya minta izin pulang untuk isolasi mandiri di rumah. Maka dokternya mengecek saya dulu, lalu saya diizinkan pada hari itu juga untuk pulang. Banyak hal yang saya dapatkan dari ketika
saya dirawat di rumah sakit itu, jadi setiap pasien penderita virus COVID-19 itu ternyata tidak sama. Ada yang diare, ada yang batuk, ada yang sesak napas seperti saya, terus ada yang mual, terus ada yang batuk kering. Jadi setiap pasien itu berbeda-beda keluhannya, tapi penyakitnya ya, virusnya tetap sama, yaitu virus corona itu. Nah, jadi tetap sama, tapi yang dirasakan keluhannya oleh pasien itu berbeda-beda. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya nggak langsung enak, tapi saya masih mengalami tubuh yang sangat lemah sekali. Bahkan sampai sekarang ini sudah berapa hari saya di rumah, jari-jari saya, jari kaki, tangan itu terasa sangat linu sekali, apalagi buat berjalan itu seperti kalau melangkah itu seperti kakek-kakek. Jadi sulit sekali untuk menapakkan kaki di lantai karena jari-jari kaki, tulang-tulang kaki ini rasanya sangat linu sekali. Apalagi tangan ini rasanya sangat linu sekali, dari sini sampai ke sini. Saya ambil gelas saja, rasanya ketika saya angkat satu gelas itu rasanya angkat gelas saja sudah linu. Jadi sampai sekarang masih ada linu-linunya ya. Jadi sepertinya sendi-sendi itu kena apa, nggak tahulah bagaimana, apa karena efek dari obat atau efek dari infus, saya nggak tahu. Jadi yang jelas yang saya rasakan itu adalah saya merasakan linu semua. Setiap tulang-tulang saya ini linu, dari kaki, tangan, terus dari pinggang saya sini rasanya linu. Tapi saya cari dari channel lain, dari channel YouTube itu saya cari tahu, ternyata bukan hanya saya yang alami seperti itu. Jadi banyak beberapa pasien saat penyembuhan itu, di saat pemulihan itu mengalami seperti saya, jadi linu ya, seperti itulah. Jadi ternyata bukan hanya saya ya, karena itu mungkin efek dari COVID atau dari virusnya itu bisa jadi. Jadi untuk sementara ini saya
menikmati sekali rasanya, bagaimana linu-linu, rasanya jari-jari ini seperti mau lepas. Dan saya punya harapan bahwa semuanya itu akan kembali membaik dan semua itu akan kembali pulih. Jadi saya tetap semangat. Di saat itu saya dirawat di rumah sakit itu, saya tetap semangat. Saya enggak menaruh putus asa pada diri saya enggak menyalahkan siapapun, saya enggak menyalahkan Tuhan mengapa saya harus mengalami menderita virus seperti ini. Saya enggak menyalahkan Tuhan, karena segala sesuatu itu terjadi karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita terkena sakit penyakit itu, ya sakit itu tidak akan menghampiri kita. Tapi karena Tuhan mengizinkan terjadi, tentu ada maksud baik yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya boleh lebih lagi belajar untuk bagaimana dekat dengan Tuhan. Terus saya memperbaiki kehidupan saya, apa yang menjadi kekurangan saya dapatkan pelajaran dari situ. Jadi terima kasih kepada Tuhan karena saya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan melalui tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat yang merawat saya di saat sakit. Kiranya cerita ini dapat memberkati saudara, dan untuk saudara yang tetap sehat, tetap jagalah kesehatan, jagalah ikuti protokol kesehatan supaya tidak mengalami apa yang kita alami dan kita rasakan di saat menderita kena virus. Dan satu lagi saya pesankan, karena ada beberapa orang tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada. Ya, wajarlah kalau ada orang yang tidak percaya, tapi orang yang tidak percaya itu akan percaya ketika dia mengalami. Jadi setelah mengalami itu baru percaya. Jika teman-teman ingin tahu, banyak di YouTube itu, di channel-channel YouTube itu banyak. Jadi pertama mereka tidak percaya pada virus, tapi ternyata setelah terkena virus itu baru percaya. Jadi bagaimanapun yang terjadi, ya kita harus tetap mewaspadai. Sekalipun saudara tidak percaya, tapi ketika saudara mengalaminya, maka saudara akan percaya. Jadi inilah kita taati apa yang menjadi peraturan dari pemerintah, karena kalau kita mentaati, semuanya itu akan menjadi baik untuk diri kita. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini cerita saya. Mungkin di lain waktu
saya akan cerita lagi, menyambung cerita ini. Saya akan mengajak seisi rumah saya atau mengajak istri saya untuk bercerita, untuk berbagi bahwa apa yang saya alami ini sangat-sangat memukul kami pada di saat-saat seperti ini. Bagaimana kami merasa kadang-kadang sangat terpukul ketika kami mengalami menderita seperti ini, ketika kami di isolasi mandiri, jadi di karantina di rumah. Sementara waktu saya keluar dari rumah sakit, saya melanjutkan karantina di rumah, jadi tidak langsung bebas ke luar sana, jadi ada masa-masanya. Nah, kadang-kadang kita merasakan orang mau mendekat kepada kita saja rasanya banyak yang ketakutan. Jadi menurut saya kita ini butuh dukungan, bukan butuh omongan. Jadi ketika kita sudah dinyatakan negatif, boleh pulang ke rumah walaupun masih tetap dalam isoman ya, atau isolasi mandiri di rumah dalam waktu 10 hari. Saya diberikan dokter waktu untuk isolasi mandiri di rumah itu 10 hari. Tapi sebenarnya nggak perlu lagi ditakuti untuk virusnya itu, tapi kita ya hanya mewaspadai saja. Jadi jika kita menemukan saudara kita yang lain, ini juga untuk pengalaman buat saya juga, ketika mungkin nanti saudara kita ada yang terkena, jadi kita harus memberikan dukungan, bukan untuk dihindari ya. Jadi kita memberikan dukungan secara moral, secara dukungan semangat, penyemangat lah, bagaimana kita dapat berhubungan kembali dengan tetangga dengan baik, tanpa batasan, tanpa istilahnya tanpa kecurigaan, dia ini kena ini. Setelah menurut saya ketika kita sudah dinyatakan negatif oleh dokter, maka kita itu sebenarnya sudah sembuh lah, sudah pulih lah ya. Aja kiranya cerita ini memberkati bagi saudara dimanapun berada. Nantikan cerita selanjutnya, mungkin saat ini ceritanya masih belum komplit, belum bisa keluar semua. Karena saya saat ini sedang menjalani proses penyembuhan. Semangat saya di saat ini, jujur tubuh saya masih terasa lemah, dan seperti yang tadi saya ceritakan, yang jari-jari kaki, pinggang, semua linu-linu, dan semua ini akan segera berlalu, karena saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan lebih cepat. Jadi apa yang
saya rasakan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.